Tempat biliar rame tapi kok malah nggak untung ya. Kalau kalian ngerasa biliar rame tapi uangnya nggak kerasa, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, kapasitas meja itu terbatas, harga jam juga sensitif, waktu main orang lama, dan margin bisnis ini tipis ya. Jadi rame seperti ini kadang cuma cukup untuk nutup biaya, bukan ninggalin laba. Walaupun rame, kapasitas uang masuk itu mentok, sementara pengeluaran tetap jalan terus, gaji pegawai, listrik, sewa tempat, maintenance meja, laken, stick, dan lain-lain. Masalah berikutnya adalah perang harga. Diskon besar-besaran, tempat kelihatan rame tapi margin turun. Operasionalnya jadi capek dan saat mau naikin harga udah berat ya. Akhirnya rame itu justru jadi jebakan. Sekarang kita bahas hal-hal teknis yang sering disepelekan. Yang pertama itu pangkas pengeluaran yang nggak perlu. Contohnya listrik itu besar banget bebannya, perhatikan air. Di meja cukup taruh 2 stick saja, kecuali yang main itu lebih dari 2 orang. Lampu meja model butterfly kebanyakan, lampu tengah matikan aja kalau nggak perlu. Kelihatan kecil tapi kalau dikumpulin ngaruh ke profit. Terus pertanyaannya, apakah mengurangi pegawai itu efektif? Jawabannya tergantung, karena promosi itu berbanding lurus dengan manajemen. Ibarat kalau kita main sepak bola, kalau strikernya kurang ya susah cetak gol ya. Kalau pegawai kurang, upsellingnya mati, pelayanannya turun, pengalaman konsumen jadi jelek. Perlu diingat, biliar bukan bisnis volume. Beda sama kopi, roti, minuman. Di biliar, orang datang lama, uangnya masuk pelan ya. Kalau cuma jual meja, uangnya kalah cepat sama bisnis F&B. Makanya butuh additional bisnis. Untuk ningkatin average spending, sekarang coba cek komposisi tempat kalian. Biliar itu 80%, F&B 10%, atau 50-50, atau malah F&B lebih dominan. Saya pernah main ke Four Click Bandung, di sana biliar dan F&B-nya bisa dibilang 50-50. Coba lihat sendiri di media sosialnya. Dan kebanyakan tempat biliar itu 80 orang main, 10% pesan F&B. Boleh aja tapi pahami fungsinya. Biliar itu pencipta keramaian supaya orang pesan makanan dan minuman. Artinya F&B harus dijalankan serius, medsos F&B dipisah, upselling pegawai harus aktif. Karena sekali lagi pendapatan meja itu mentok, additional business juga bisa ditambah seperti jual glove, photo booth, PS, dan lain-lain. Terakhir yang paling krusial, sistem kasir dan pencatatan. Terutama COGS makanan dan minuman, SOP takaran, data dapur yang akurat. Gunakan POS yang tepat dan selektif. Contohnya sistem seperti Sirat bisa bantu kalian tentui takaran, catat pemasukan dan pengeluaran, bisa ngecek dari rumah pakai HP, dan yang paling penting data aman walau laptop hilang ya, dan bisa di custom sesuai kebutuhan. Dapur juga butuh data, jangan punya pola pikir yang penting rame dulu, karena yang menentukan bisnis sehat atau enggak bukan dari traffic tapi kontrol. Dan jangan lupa pencatatan aset, kontrol operasional, disiplin sistem, itu semua penting banget. Salam biliar tanpa judi.